Jadi saya akan menjelaskan analisis iklan Pepsi vending machine tahun 2001 berdasarkan 3 dimensi etisnya. Yang pertama yaitu ada kejujuran. Jadi pada iklan tersebut itu Pepsi tidak memberikan informasi yang jujur atau relevan mengenai produknya. Iklannya lebih fokus menampilkan bahwa Coca-Cola adalah produk yang lebih rendah karena dijadikan pijakan untuk mengambil Pepsi. Secara etika, iklan itu tidak memenuhi prinsip kejujuran karena yang pertama itu tidak menjelaskan fakta atau keunggulan Pepsi. Yang kedua yaitu menampilkan situasi yang dibuat-buat yang tidak memiliki dasar kenyataan. Yang ketiga yaitu memberikan gambaran tidak benar bahwa Coca-Cola itu lebih buruk tanpa bukti yang objektif. Jadi iklan Pepsi ini dari sisi kejujuran, iklan ini tidak memenuhi standar etis. Yang kedua yaitu ada kejelasan informasi. Jadi iklan Pepsi ini tidak memberikan informasi yang jelas mengenai produk. Tidak ada penjelasan mengenai rasa, kualitas, harga, atau manfaat dari Pepsi itu sendiri. Kejelasan informasi yang seharusnya membantu konsumen memahami produk justru tidak ada. Akibatnya itu, yang pertama penonton hanya mendapat pesan kompetitif yang sifatnya humor, bukan penjelasan produk. Yang kedua, tidak ada transparansi mengenai apa yang membuat Pepsi layak untuk dipilih. Jadi iklan Pepsi ini kurang transparan karena lebih memprioritaskan lelucon visual daripada memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu tidak menyesatkan. Walaupun iklan ini bersifat humor, tetap ada unsur yang dapat menyesatkan. Iklan ini seolah memberikan pesan bahwa Coca-Cola adalah produk yang tidak layak sampai-sampai hanya berguna sebagai alas kaki. Jadi pesan ini itu menyesatkan karena yang pertama itu membentuk persepsi bahwa produk pesaing itu lebih buruk tanpa adanya bukti. Yang kedua itu menyampaikan informasi yang bias dan tidak objektif. Yang ketiga itu menurunkan nilai produk pesaing tanpa dasar fakta. Jadi iklan Pepsi ini memiliki potensi menyesatkan karena membangun persepsi negatif terhadap kompetitor secara tidak adil. Potensi dampak iklan Pepsi bagi konsumen. Yang pertama, terbentuknya persepsi menyesatkan tentang produk. Iklan tersebut tidak memberikan informasi nyata tentang kualitas Pepsi, namun justru mendorong konsumen menyimpulkan bahwa Pepsi lebih baik karena mampu mempermalukan Coca-Cola. Hal ini dapat membentuk persepsi keliru dan keputusan pembelian tidak berdasarkan data atau keunggulan produk yang sebenarnya. Yang kedua, ada distorsi pemahaman konsumen tentang persaingan sehat. Konsumen dapat menganggap bahwa menjatuhkan brand lain merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Pemahaman ini berpotensi merusak cara pandang konsumen terhadap kompetisi yang seharusnya mengedepankan nilai, kualitas, dan inovasi bukan penghinaan. Yang ketiga ada exposure pada contoh perilaku negatif. Visual pembelian 2 kaleng Coca-Cola hanya untuk diinjak dapat mempengaruhi konsumen muda, terutama bagi anak-anak, untuk meniru tindakan yang tidak pantas. Pemborosan barang, merusak produk, menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan konten. Ini tidak selaras dengan edukasi konsumsi yang bertanggung jawab. Yang keempat ada eksploitasi emosi yang mengarahkan pilihan yang tidak rasional. Melibatkan anak sebagai tokoh untuk menciptakan efek humor dan simpati membuat konsumen secara emosional lebih mudah menerima pesan tersebut. Dampaknya, mereka bisa terkondisi memilih Pepsi bukan karena kualitas, melainkan karena manipulasi emosional yang terselubung. Yang kelima, ada munculnya bias negatif terhadap brand lain. Konsumen yang terpengaruh iklan semacam ini dapat mengembangkan sikap tribalisme royalitas buta yang memusuhi brand lain tanpa alasan objektif. Hal ini mengurangi rasionalitas dalam pengambilan keputusan konsumsi. Kemudian ada implikasi bagi perusahaan. Yang pertama, implikasi bagi perusahaan Pepsi. Iklan Pepsi pada tahun 2001 yang mempermalukan Coca-Cola memang berhasil menarik perhatian karena lucu dan mudah diingat, sehingga engagement publik meningkat. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar. Strategi menyerang kompetitor membuat citra Pepsi menurun karena dianggap tidak sportif dan tidak percaya diri terhadap kualitas produknya sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip fairness dan respect dalam etika bisnis, sehingga publik menilai Pepsi hanya berfokus pada menjatuhkan pesaing, bukan menawarkan nilai produknya. Akibatnya, persaingan yang tidak sehat semakin terbentuk, dan industri menjadi rentan terhadap kampanye balas-membalas yang tidak produktif. Bagi konsumen, iklan tersebut tidak memberikan informasi edukatif mengenai Pepsi.
Humor yang merendahkan kompetitor justru menciptakan komunikasi yang manipulatif, yang dapat mengurangi loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Secara internal, keputusan merilis iklan semacam ini berpotensi memicu ketegangan antar divisi kreatif, legal, manajemen, terutama terkait batas kreativitas dan tanggung jawab etis. Konflik internal ini dapat menurunkan moral karyawan dan menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Resiko regulasi juga muncul jika konten dianggap melanggar standar periklanan, yang dapat menyebabkan teguran, denda, atau penarikan iklan. Dari sisi finansial, backlash publik dapat menurunkan penjualan dan memaksa perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki citra perusahaan mereka. Kepercayaan investor dan mitra bisnis pun bisa terkikis. Dalam jangka panjang, strategi ini dapat merusak brand equity karena Pepsi terlihat terlalu bergantung pada perbandingan dengan Coca-Cola, sehingga mengurangi identitas dan keunikan mereka sendiri. Lalu yang kedua, ada implikasi bagi Coca-Cola. Di sisi lain, Coca-Cola juga mengalami dampak dari kampanye tersebut. Secara negatif, citra Coca-Cola bisa terganggu karena digambarkan sebagai produk yang tidak berguna, dan sebagian konsumen mungkin terpengaruh oleh pesan tersebut. Namun, serangan ini juga memberikan keuntungan yang tidak langsung. Banyak publik yang menunjukkan simpati terhadap Coca-Cola karena dianggap diserang tanpa alasan yang relevan. Selain itu, Coca-Cola terlihat lebih elegan karena memilih untuk tidak membalas secara agresif, sehingga memperkuat citra sebagai brand yang dewasa dan stabil. Dalam beberapa kasus, serangan kompetitor justru membuat brand yang diserang tampak lebih kuat dan lebih dihargai publik. Jadi implikasi bagi masyarakat yang pertama yaitu menormalisasi persaingan yang tidak sehat. Nah, masyarakat itu bisa terbiasa melihat kompetisi sebagai ajang yang saling menjatuhkan. Lalu yang kedua yaitu mengurangi edukasi konsumen, iklan seperti tidak memberikan nilai informatif atau hanya humor saja. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan persepsi negatif tentang industri minuman ringan. Masyarakat itu bisa menilai bahwa perusahaan-perusahaan besar itu hanya fokus pada menyerang kompetitor gitu. Lalu yang keempat yaitu mendorong perilaku tidak etis dalam komunikasi. Hal ini tuh berpotensi untuk ditiru oleh konten kreator atau brand lain. Yang bagian berikutnya adalah beberapa rekomendasi agar iklan itu menjadi lebih etis, terutama untuk pada iklan Pepsi sendiri. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu berkaitan dengan cara penyampaian pesan itu sendiri. Iklan akan lebih etis apabila fokusnya itu diarahkan pada keunggulan produk Pepsi, bukan pada upaya menjatuhkan produk lain yang disebutkan yaitu Coca-Cola. Pendekatannya itu seperti nggak hanya membuat pesan lebih positif, tetapi juga membantu membangun citra brand yang mandiri. Untuk rekomendasi selanjutnya itu terkait dengan transparansi. Informasi yang diberikan dalam iklan itu idealnya lebih jelas dan relevan, sehingga konsumen itu memahami alasan memilih produk bukan hanya terpengaruh oleh humor atau visual semata. Selain itu, penggunaan humor itu juga dapat tetap bertahan selama tidak merendahkan brand lain. Kreativitas yang bersifat netral dan tidak menyerang kompetitor akan menciptakan suasana persaingan yang lebih sehat dan tetap menarik bagi audiens. Pada aspek lainnya yaitu menyangkut proses peninjauan iklan sebelum dipublikasikan. Adanya evaluasi etis dan penilaian resiko dapat membantu perusahaan melihat potensi dampak negatif dan mencegah timbulnya kontroversi. Rekomendasi yang terakhir yang dapat diberikan yaitu berhubungan dengan identitas brand. Penguatan karakter dan nilai-nilai Pepsi melalui pesan yang positif akan mendukung citra perusahaan dalam jangka panjang tanpa harus bergantung pada kompetitor sebagai titik pembanding mereka. Lalu kesimpulannya apa? Pada iklan Pepsi ini memang kreatif dan lucu, tetapi dari perspektif etikanya, iklan ini tuh bermasalah karena tidak jujur, tidak transparan, berpotensi menyesatkan, dan berdampak pada persepsi konsumen serta reputasi kedua perusahaan.